Good morning, class X. How are you today? Hope you have a good day and hope you enjoy our lesson. So today bertemu lagi dengan Miss Riris dan kita akan belajar IPS dan judul kita hari ini adalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Oke, nah jadi hari ini kita akan bahas mengenai bab 2 dari buku paket kita ya. Tujuan pelajaran kita itu ada ini, dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial atau mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Kedua, dapat mendeskripsikan pluralitas agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan konsep konflik dan integrasi. But today kita hanya fokus membahas yang pertama mengenai interaksi sosial atau mobilitas sosial. Oke, jadi dengarkan dengan seksama, baik-baik dan persiapkan catatan kalian. Oke, nah yang pertama kita bahas dulu interaksi sosial dan status sosial dan pengertiannya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah keluarga di mana orang tua sedang menemani anaknya belajar. Jadi ada interaksi antara anak laki-laki dengan ayahnya dan anak perempuan dengan ibunya atau antara keluarga ini. Ini termasuk keluarga inti ya, ayah, ibu dan anak-anaknya. Nah, jadi apa itu yang dimaksud interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik atau sosial berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, antara individu dan kelompok, serta antar kelompok. Jadi katakan interaksi sosial itu hubungan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Oke, seperti ini. Si ayah mungkin menjelaskan pelajaran terhadap anaknya dan si anaknya mendengarkan dan bisa jadi anak ini akan bertanya kemudian gitu. Demikian juga yang di sini. Oke? Nah, next. Nah, jadi interaksi yang berkembang di masyarakat ini kemudian akan mengubah pola pikir dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Nah, jadi interaksi-interaksi yang sering kita lakukan baik dengan keluarga, baik dengan teman sepermainan, baik dengan teman masyarakat, teman kerja gitu ya, itu dikatakan akan mengubah pola pikir, mindsetnya kita akan berubah. Yang tadinya mungkin kita berpikir A, kita akan berkembang. Kenapa? Karena kita mendapatkan pengaruh dari orang lain gitu ya. Artinya kita manusia selalu belajar, selalu ada informasi-informasi baru yang kita dapatkan ketika kita berinteraksi dengan orang di luar dari diri kita. Nah, oke. Terus seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status sosial. Maksudnya bagaimana, Miss? Gitu ya. Dikatakan seseorang telah mengalami mobilitas sosial. Apa itu tadi mobilitas sosial gitu. Nah, mobilitas sosial itu ingat aja mobil. Kata dasar ini mobil. Mobil fungsinya adalah untuk melakukan pergerakan. Oke, bergerak dia. Jadi kalau dikatakan mobilitas sosial berarti ada pergerakan sosial, perubahan sosial. Gitu. Misalnya seperti ini. Seperti kakak ini dia baru diwisuda. Nah, dikatakan seorang yang mengalami mobilitas sosial telah mengalami perubahan status sosial. Bisa jadi awalnya dia ini dari keluarga yang kurang mampu atau mungkin orang tuanya petani. Nah, tapi karena dia mengalami mobilitas sosial dengan lewat pendidikan, dia menjadi seorang sarjana, bisa jadi dia menjadi seorang yang bekerja misalnya seperti guru, dokter gitu ya. Jadi status sosial yang tadi orang tuanya petani, dia menjadi status sosial yang lebih baik dari petani, misalnya tadi guru, dokter atau kerja di bank dan yang lain gitu maksudnya. Next. Nah, jadi mobilitas sosial tadi seperti yang saya bilang tadi adalah perpindahan atau pergerakan atau perubahan, perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosioekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Nah, jadi coba kita perhatikan gambar ini. Di sini ada seorang petani sedang membajak sawahnya dibantu dengan kerbau sepasang dua, dan di sini adalah petani membajak
sawahnya dibantu dengan alat yang sudah lebih canggih, traktor gitu. Nah, jadi dari yang dua ini pasti yang pakai traktor lebih cepat, hasil kerjanya lebih efisien, lebih efektif, bahkan panennya juga bisa lebih cepat dan lebih banyak dibanding ini. Kenapa? Ya karena ini masih menggunakan tenaga hewan, jadi pasti akan sangat lama. Kalau ini langsung tenaga mesin, jadi lebih cepat ya. Bahkan dari hasilnya pun kita lihat ini masih agak kasar-kasar, sedangkan ini dia lebih halus hasilnya. Oke? Nah, terus juga kalau kita sudah bertani memakai alat yang lebih canggih, pasti harapannya adalah satu, sosial kita lebih baik, gitu, ekonominya lebih baik, karena hasil panennya lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat. Oke, nah next. Mobilitas sosial itu memiliki bentuk-bentuknya. Ada berapa, Miss? Nah, yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Yang ketiga, mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Dan yang keempat, mobilitas sosial geografis. Kalau dia horizontal ini berarti masih perpindahan, masih sama dia, gitu. Masih sejajar gitu ya. Nah, namanya horizontal, masih datar. Misalnya seorang karyawan dia disuruh mengerjakan di bagian yang lain, tetapi masih sama tugasnya gitu. Nah, kalau sosial vertikal bisa dia naik, bisa dia turun. Ada climbing sosial, ada sinking sosial. Nah, jadi kalau misalnya vertikal naik itu misalnya seorang karyawan diangkat menjadi seorang manajer gitu. Atau itu kalau naik, kalau dia turun misalnya tadinya dia manajer, karena mungkin dia melakukan kesalahan dan segala macamnya, dia diturunkan gitu jadi bawahan biasa. Oke, demikian yang lainnya. Next, apa saja faktor-faktor pendorong mobilitas sosial? Nah, satu, status sosial ya. Apakah dia seorang yang dipandang kaya atau tidak gitu ya, dari lingkungan yang kumuh atau yang lingkungan yang mewah. Juga status sosial mengenai apakah gajinya besar atau tidak, apakah pekerjaannya bagus apa tidak gitu ya. Mengenai keadaan ekonomi berarti berbicara mengenai gaji dan pekerjaan. Mengenai faktor pendorong mobilitas sosial juga pertumbuhan penduduk, terus situasi politik. Nah, next, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat mobilitas sosial, Miss? Ada diskriminasi ras dan agama, ada diskriminasi kelas, ada pengaruh sosialisasi kelas sosial, dan ada karena kemiskinan serta perbedaan jenis kelamin. Jadi yang 5 ini menghambat mobilitas sosial. Contohnya diskriminasi ras dan agama. Diskriminasi berarti ada yang menguasai, gitu ya, tidak adil dia. Nah, jadi misalnya agama Kristen, gitu ya, karena dia sendiri agama Kristen, misalnya, terus saingannya mungkin agama yang lainnya, jadi dia tidak diloloskan gitu. Atau mengenai ras, cuman dia yang ras, misalnya suku A. Nah, suku yang lainnya lebih banyak, ya dia didiskriminasi gitu ya. Demikian dengan yang lainnya. Oke. Nah, jadi itu yang menjadi materi kita hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, silakan hubungi Miss Riris lewat WhatsApp pribadi. Dan sekian materi kita hari ini. See you next lesson. Thank you for your attention, students. Dan don't forget, jangan lupa kerjakan tugas kalian. Ada 2. Kerjakan di buku tugas dan fotokan serta kirimkan lewat WA pribadi Miss Riris. Oke? Thank you. God bless you. Bye-bye.